sekarang kita bakalan ngebahas framework ketiga, yaitu Cambridge Life Competency for Communication. Sebenarnya untuk framework ini sendiri ada sesi webinar khusus yang disampaikan oleh Ben Knight. Beliau adalah Director for Language Research. Jadi nanti pembahasan saya bakalan kombinasi antara webinarnya Alan dan juga webinarnya dari Ben. Oke. Nah, kalau kita ngomongin kompetensi, kita bakalan ngelihat ada 3 hal yang saling berkaitan pada saat kita ngomongin kompetensi atau kecakapan. Nah, yang pertama adalah kita harus punya yang namanya knowledge dulu, yaitu ilmunya. Oke, kalau misalnya dalam pembelajaran bahasa Inggris, knowledge ini berhubungan sama konten. Bisa jadi misalnya kalau kita lagi ngajarin expressions of sympathy, atau mungkin kita lagi ngajarin konsep dari making request gitu, penggunaan kata kayak can you atau could you. Nah, ini yang disebut dengan knowledge-nya. Jadi konten yang ingin kita ajarkan ke anak-anak. Nah, kemudian kita dalam kompetensi sendiri kita butuh yang namanya skill. Skill ini adalah kemampuan mereka untuk mengungkapkan mengenai misalnya yang tadi kita bahas expressions of ability gitu, penggunaan can sama be able to, bisa nggak dia gunakan. Nah, biasanya kalau kita ngomongin skill itu harus sering dilatih. Jadi anak-anak ini konsepnya itu harus sering diucapkan, harus sering ditulis, harus sering dibaca. Jadi skill berhubungan sama seberapa bagus atau berhubungan dengan kemampuan kita untuk menerapkan konsepnya secara baik, konsep yang udah diajarkan secara baik. Nah, baru kemudian yang terakhir attitude, bagaimana pola pikir kita mengenai skill yang udah kita miliki gitu. Jadi kadang-kadang ada orang yang pesimis kayak aduh ini terlalu berat nih gitu ya. Nah, ada juga yang optimis misalnya kayak ya ini memang agak susah sih, tapi insya Allah kalau misalnya sering latihan ini pasti bisa. Nah, attitude ini sebenarnya ini yang membuat skill kita itu bisa nambah atau enggak gitu ya. Jadi ketiga hal ini saling berkaitan satu sama lain sehingga terbentuknya yang disebut dengan kompetensi atau kecakapan. Nah, pada saat kita ngomongin framework ini kan ngomonginnya mengenai life kompetensi. Tentunya kita akan melihat ada 6 tahap pembelajaran. Ada 5 tahap pembelajaran, Dimulai dari pre-primary, ini mungkin dari tingkatan TK, kemudian primary ini tingkatan SD, secondary itu tingkatan SMP atau SMA, higher education itu udah mulai di kuliah, dan at work berarti pada saat kita udah kerja. Nah, dalam tiap tingkatan pembelajaran ini, berdasarkan riset yang udah dilakukan, nah ini ya, tingkatan ini, life skill yang mereka butuhkan, itu enggak mengenai mungkin nilai matematikanya harus 100, nilai bahasa Inggrisnya harus bagus. Itu enggak cuma mengenai hal itu, tapi ada 6 skill yang mereka itu harus kuasai. Jadi enggak cuma mengenai skill akademik, tapi juga ada yang namanya creative thinking atau berpikir secara kreatif. Ada yang namanya critical thinking, bagaimana siswa bisa berpikir secara kritis. Kemudian ada yang namanya learning to learn, bagaimana siswa ini bisa belajar. Ada yang kemudian skill mengenai communication, bagaimana anak-anak ini bisa berkomunikasi. Karena kalau kita ngomongin berkomunikasi itu tidak cuma mengenai penggunaan bahasa yang baik, tapi juga bagaimana cara kita misalnya bisa menunjukkan rasa simpati kita terhadap konsep pembicaraan, atau bagaimana
bahasa tubuh yang harus kita tunjukkan gitu pada saat kita berbicara gitu. Ini juga ada yang namanya ada yang kita pelajari dari komunikasi, skill komunikasi. Kemudian, nah kalau misalnya kita ngomongin collaboration, ini berhubungan sama kolaborasi atau bekerja sama. Tentunya kalau kita ngomongin kerjasama, sebagai makhluk sosial kita butuh orang lain. Nah, yang kita ingin ajarkan ke anak-anak bagaimana mereka bisa menjadi makhluk sosial yang baik di kedepannya gitu di dalam masyarakat, karena tentunya mereka tidak hanya berada di level dalam sekolah terus. Ada satu saat mereka yang akan lepas dari sekolah, mereka akan terjun langsung ke dunia sosialnya gitu. Jadi life skill mengenai collaboration ini sangat penting untuk diajarkan. Dan yang terakhir adalah social responsibility, tanggung jawab sosial, karena mereka harus tahu gitu. Nah, sebagai anggota masyarakat, ini apa sih tanggung jawab saya gitu. Misalnya hal yang paling simple, oh ini nggak boleh nih lingkungan kita jorok, tapi kitanya sendiri masih buang sampah sembarangan. Nah, ini berarti tanggung jawab sosialnya, nggak usah kita bilang tanggung jawab sosial, tanggung jawab terhadap diri sendirinya juga harus diperbaiki gitu. Makanya kenapa kadang-kadang saya sering bilang bahwa ini kenapa ya, misalnya masuk ke satu ruangan kelas, itu saya selalu bilang, ini padahal yang kelas ini diisi oleh mahasiswa-mahasiswa yang pinter gitu, mahasiswa-mahasiswa yang udah sekolah. Tapi kenapa ya sampahnya pada banyak gitu, masih berserakan. Nah, ini berarti ada yang salah dengan ada yang salah dengan didikannya gitu. Mungkin yang diajarkan adalah bagaimana menjadi pintar, tapi mereka tidak diajarkan bagaimana menjadi baik istilahnya. Nah, ini yang seharusnya selalu kita tetapkan, menuntut siswa kita atau anak-anak didik kita untuk bisa bagus secara akademis, tapi juga mereka harus punya skill-skill sosial juga yang bagus. Nah, di Cambridge Life for Competency, skill itu adalah keenam hal ini gitu. Nah, bagaimana sih cara kita ngelihat pengaplikasiannya di dalam materi ajar untuk speaking gitu ya. Nah, kita bakalan ini kita bisa lihat di bagian atasnya, ini menurut Cambridge Framework, di bagian atasnya itu ada level pembelajarannya dari pre-primary sampai bekerja. Nah, kemudian di bawahnya itu ada 6 skill yang mereka harus improve selama mereka belajar ini. Oke. Nah, kita bisa pakai yang namanya can do statement. Apakah anak-anak bisa, misalnya ya di creative thinking. Kita lihat di sini. Nah, misalnya di creative thinking semuanya. Apakah anak-anak can do the student participating in creative activities? Apakah anak-anak itu bisa berpartisipasi di aktivitas yang mendukung kreativitas gitu. Jadi itu mungkin untuk poin yang pertama ini mungkin berada di levelnya pre-primary atau primary gitu. Ya, jadi kita lihat kita bakalan sering refernya ke sini sih gitu, ke dalam skill-skill yang warna orange ini yang ingin diperoleh gitu. Oke. Nah, ini salah satu contohnya. Misalnya kita mau pakai konsep dari Cambridge Framework di tingkatan primary, dan yang ingin kita lihat adalah di posisi creative thinking-nya. Nah, jadi ini ada satu gambar. Kemudian di situ seandainya kita minta anak-anak ini untuk berkreatif ya, untuk berpikir secara imajinasi, menggunakan imajinasi mereka. Seandainya kalian adalah anak-anak ini, kira-kira namanya bakalan apa? Kemudian berdasarkan gambar, apa sih yang terjadi? Apa sih yang sedang yang dirasakan? Kemudian apa yang kira-kira bakalan terjadi? Apa yang pinginnya terjadi. Jadi ini kita menuntut siswa untuk
untuk berpikir secara kreatif seandainya mereka bisa berada di posisi si cewek ini. Nah, untuk level materi ajarnya ini mungkin ada bisa untuk di primary, tapi mungkin ada berapa ini cocoknya untuk level yang kayak SMP gitu. Jadi ini mungkin tergantung sama tingkatan siswa di dalam kelasnya sendiri. Oke, nah ini kalau untuk creative thinking tapi di level yang SD atau SMP. Kita lihat yang level lebih tingginya, ini salah satu speaking activity yang bisa kita lakukan, yaitu ini lebih kompleks lagi pembahasannya mengenai invention atau penemuan yang mengubah kehidupan kita. Nah, di situ kita bagusnya sih ngasih kayak patokan ke siswa apa yang ini akan sangat membantu pada saat kita memberikan hal-hal apa aja atau informasi apa aja yang yang bisa mereka ungkapkan gitu. Jadi kadang-kadang ada siswa yang ini apa ya yang harus saya bilang, Miss, informasi apa sih yang harus saya sampaikan. Nah, kita bisa bilang yang paling simple itu pakai konsep 5W 1H. Nah, ini seperti yang udah kalian lihat di penjelasan ini. Nah, untuk level yang lebih tinggi mungkin bisa melakukan yang namanya presentasi gitu. Nah, di sini ada juga group work. Makanya yang 6 konsep yang sebelumnya yaitu ada creative thinking, critical thinking, ada yang namanya collaboration, social responsibility, communication, itu semuanya bisa kita masukkan ke sini gitu. Ya. Nah, inilah salah satu bagaimana penggunaan konsep Cambridge Framework ke dalam materi ajar kita. Jadi nggak cuman buat percakapan mengenai membeli barang di pasar gitu. Tapi kita juga kita bisa ajarkan ke siswa, seandainya kamu punya toko, kira-kira toko apa yang bakalan kamu buka, apa yang bakalan kamu jual. Nah, nanti kita bisa jadi main role play mengenai jual beli barang di pasar gitu. Nah, jadi kita banyak konsep yang bisa kita berikan ke siswa. Nah, kemudian setelah contoh yang udah saya kasih, untuk framework Cambridge Framework sendiri, kita bisa pakai konsep ini di learning objective, di tujuan pembelajaran. Kita bisa masukkan kira-kira di materi apa sih yang saya mau naikkan mengenai komunikasinya, yang mau saya fokuskan ke creative thinking, ke critical thinking. Itu kita lihat dulu materi ajar yang ingin kita berikan. Kemudian juga mengenai evaluasi yang ingin kita buat, itu juga bisa kita masukkan framework ini. Atau mungkin mengenai rubrik, ini salah satu hal yang paling sering saya lakukan. Rubrik itu adalah hal-hal yang ingin kita lihat dari apa yang mereka lakukan gitu. Nah, yang terakhir adalah seperti yang contoh tadi, kita bisa masukkan framework ini ke dalam cara pengajaran kita sendiri gitu. Oke. Nah, ini adalah pertimbangan dalam menggunakan Cambridge Framework. Yang pertama adalah kita bisa melihat bahwa ini dari segi yang positifnya ya, hal yang membuat framework ini menarik. Yang pertama, dia menunjukkan bagaimana komunikasi itu berkembang sesuai dengan tahap pembelajaran kita sendiri. Dari TK tadi sampai kita akhirnya bisa bekerja. Kemudian juga ini lebih langsung aja dan mudah untuk dimengerti karena memang udah ada patokan untuk setiap life skill-nya. Misalnya collaboration itu apa-apa aja yang harus dicapai, misalnya communication apa-apa aja yang harus dicapai sama anak-anak. Kemudian ini juga bisa membantu siswa untuk membantu guru untuk meningkatkan
komunikasi strategi untuk setiap siswanya. Kira-kira di sini dia kurangnya apa, itu bisa jadi lebih personal evaluasinya. Dan kemudian ini bakalan membantu mereka untuk bisa komunikasi langsung di dunia nyata. Kadang-kadang ini banyak siswa yang jago kandang gitu. Pada saat dilepaskan, itu mereka, maksudnya pada saat dilepaskan di dalam tempat umum gitu atau di dalam masyarakatnya sendiri, mereka langsung kayak, aduh kok udah nggak bisa ya Miss pada saat saya di luar, tapi kalau di dalam kelas itu bagus gitu. Nah seharusnya yang kita lakukan adalah bagaimana kita bisa membantu mereka nggak cuma di dalam, tapi di luar kelas itu mereka juga bisa untuk stand out sendiri. Oke. Nah, kalau misalnya beberapa pertimbangan yang bisa kita pakai untuk konsep ini, yang pertama mungkin ini yang dia memang menarik, tapi banyak detail yang harus kita perhatikan. Kemudian guru juga harus lebih fokus ke bagaimana komunikasi ini langsung terjadi gitu. Jadi nggak cuma ngasih konsepnya, tapi kita juga harus lihat bisa nggak siswanya. Nah yang terakhir pertimbangannya adalah framework ini dia didasarkan ke usia pelajarnya, bukan ke kemampuan berbahasanya. Jadi kalau framework ini lihat dulu usianya atau di tingkatan apa, kemudian baru lihat skill yang perlu kita improve gitu. Nah jadi ini adalah pertimbangan pada saat kalian mau pakai Cambridge Life Competency for Communication. Oke? Nah ini adalah referensi yang bisa kalian lihat. Mungkin masih ada yang kepo mengenai hal ini, mengenai konsep dari Cambridge Life for Competency ini. Kalian bisa langsung ke website ini.